Oke, baik. Nah, pada sesi ini, pada How to Design Solar PV kali ini, kita akan membahas beberapa aspek. Yaitu yang pertama, cara menghitung beberapa banyak komponen atau komponen apa saja yang digunakan menggunakan dengan membaca datasheet dari setiap komponen. Lalu yang kedua, kita akan membahas soal proteksi-proteksi apa saja yang ada di dalam sistem pembangkit listrik tenaga surya. Dan juga yang ketiga adalah single line diagram, yaitu secara overview, secara lengkap, apa saja yang secara rangkaian yang harus kita pasang di dalam sistem pembangkit listrik tenaga surya. Nah, untuk yang pertama, menghitung sistem solar panel dengan baca datasheet komponen. Nah, pada study case kali ini, saya menggunakan dua komponen ya. Yang pertama, kita menggunakan solar panel, yaitu dengan merek Longi, dengan model RL472HBD 455M dengan maksimal power yang bisa dikeluarkan yaitu sampai 455 watt peak. Lalu kita menggunakan juga inverter Solis dengan model Solis 3P 10K 4 generation dengan rekomendasi yang bisa dicapai dari inverter ini yaitu dengan kapasitas 15 kilowatt. Nah, dalam inverter ini kita bisa lihat di dalam datasheet inverter itu ketika kita membuka situsnya, situs inverter atau situs panel surya itu, kita harus terlebih dahulu kita membaca datasheetnya. Karena tanpa kita membaca datasheet, maka kita tidak akan tahu gitu loh bagaimana sebanyak apa panel surya ini bisa dipasang dalam satu inverter gitu loh. Karena bisa juga kemungkinan rasio pemasangannya itu bukan bisa jadi hingga mencapai 125%. Maka dari itu lebih baik untuk dalam pemasangan panel surya ini harus membaca datasheet karena sangat penting. Oke, saya akan menjelaskan di bagian inverter ini. Nah, ini adalah input DC, yaitu input dari solar panel itu sendiri di dalam inverter. Nah, disarankan kapasitas panel surya yang terpasang pada inverter ini yaitu 15 kW, yaitu berarti sekitar 150% dari kapasitas inverter yang tadi kita pakai, yaitu 10 kW. Tapi di sini mereka di datasheet-nya bisa merekomendasikan sampai maksimum 15 kW. Nah, idealnya sebenarnya untuk rekomendasi maksimal PV power ini disarankan itu hanya 125% saja. Jika pemasangan solar panel itu mencapai hampir menyentuh 150%, akan yang pertama itu akan menjadi pengaruh terhadap output-nya itu sendiri, karena nanti output-nya itu hanya tetap di 10 kilowatt saja. Dan juga akan menyebabkan efek terhadap komponen inverter sendiri, sehingga karena inverter itu bekerja dengan kondisi maksimal terus. Nah, yang kedua, pada input DC inverter ini kita juga harus melihat MPPT voltage range. Nah, di sini batas bawah dan batas atas MPPT ini sangat penting gitu dalam rangkaian string atau MPPT. Karena kita harus mengetahui minimal PV yang harus dirangkai dan juga maksimal PV yang bisa dirangkai di sini. Nah, lalu untuk
Yang ketiga ada max input string number. Nah, ini juga berkaitan dengan jumlah MPPT number nanti. Max input string number ini adalah string adalah rangkaian panel surya yang dipasang secara seri. Nah, nantinya di sini kita akan coba menghitung ada berapa string di dalam satu MPPT atau seperti apa. Nah, yang tadi kita penjelasan yang untuk MPPT voltage range tadi ini kurang lebih akan sama dengan max input voltage nanti. Nanti kita juga akan mencoba menghitung berapa panel surya yang bisa dipasang di inverter ini. Nah, lalu ada max input current. Di sini inverter Solis 3P10K ini maksimal input current-nya yaitu 11 ampere dan mempunyai MPPT nomor 2. Nah, di sisi lain untuk solar panel sendiri tadi kita menggunakan Longi 455 WP dengan operation circuit voltage-nya 49,8, short circuit-nya itu 11,65, untuk VMP-nya 41,6 dan IMP-nya 10,93. Nah, untuk mengetahui total panel surya yang dapat dipasang di dalam inverter ini, maka caranya yaitu dengan membagi kapasitas yang bisa dihubungkan dengan kapasitas inverter yang bisa dihubungkan oleh solar panel. Nah, di sini ada 15.000 watt dibagi kapasitas panel itu sendiri, sama dengan 32 piece. Namun, disarankan untuk memaksimalkan kapasitas inverter yaitu 150% dari jumlah kapasitas panel surya saja. Namun, karena kita di sini hanya fokus untuk membaca datasheet, maka saya mengikuti dari rekomendasi dari datasheet saja. Nah, yang kedua, itu ada total solar panel yang bisa dipasang secara seri. Nah, yang tadi seperti yang sudah saya bilang, string adalah rangkaian panel surya yang dipasang secara seri. Nah, dari sini kita bisa melihat untuk mengetahui rangkaian panel surya yang bisa dipasang secara seri ini, minimalnya itu kita bisa membagi antara MPPT voltage range dengan VMP-nya, yaitu 160 volt dibagi oleh VMP itu sendiri panel surya yaitu 41,6 sama dengan 4 pieces. Dan juga untuk maksimal panel surya yang bisa dipasang seri itu dari nilai max MPPT voltage range yaitu 850 volt dibagi 41,6 yaitu mendapat 20 pieces. Nah, untuk perhitungan ini juga bisa kita ketahui dengan cara max input voltage dibagi dengan open circuit voltage, yaitu nilainya sama dengan yang tadi menggunakan VMP tadi, yaitu 20 pieces. Namun, untuk perhitungan seperti ini, kita juga harus melihat dari max input current-nya, karena mungkin saja bisa diparalel sebelum masuk MPPT, seperti itu. Jadi kembali lagi ke max input current-nya. Nanti kita bisa lihat. Nah, ini yang tadi saya maksud untuk total solar panel yang dapat dipasang paralel dalam satu string. Nah, mungkin nanti ada kondisi di mana inverter ini mampu dirangkai secara paralel dalam satu string. Kembali lagi itu tergantung kepada inverternya kapasitas berapa dan datasheetnya seperti apa. Dan itu nilai ini didapat dari max input current dibagi oleh IMP, peak power current, yaitu 1. Jadi untuk inverter ini solar panelnya tidak bisa di paralel dalam satu string. Seperti itu. Jadi hanya ada satu seri dalam satu string. Nah, untuk menentukan jumlah string pada inverter itu maksimal input string number
yaitu di sini 2, dibagi dengan jumlah MPPT-nya, yaitu 2. Dua string per 2 MPPT sama dengan 1 string tiap MPPT. Jadi tiap MPPT masing-masing mempunyai hanya 1 string. Tapi dalam kondisi lain bisa juga inverter besar yang kapasitasnya besar itu bisa lebih dari 2 string dan 2 MPPT. Jadi tetap kita harus fokus ke dalam pembacaan datasheet itu sendiri, karena datasheet tiap inverter dan tiap komponen itu dan tiap inverter dan tiap model ya, merek itu beda untuk datasheet-nya, seperti itu. Dengan demikian, total kapasitas inverter yang bisa dipasang hanya 32 pieces panel surya. Maka tiap string per MPPT hanya dapat dipasang sebanyak 16 pieces. Kembali lagi, ketika tadi si string itu dapat menampung sebanyak maksimal 20 pieces dan terdapat 2 string di inverter ini, sebenarnya kan secara perhitungan berarti kan 20, kan ada 2 string, ada 20 panel, tiap stringnya itu bisa 40. Namun karena kapasitas inverter ini hanya 15.000, maka hanya bisa dipasang 32 piece saja, yaitu masing-masing string yaitu 16 pieces. Jika tetap dipaksakan, maka kondisi inverter akan over current dan over voltage, sehingga menyebabkan kerusakan kepada inverter itu sendiri. Itu jadi sebisa mungkin, oh ya, dan juga sebisa mungkin tiap string ini dipasang secara seimbang, jangan sampai banyak di string yang lain gitu loh. Kecuali beda 1 atau beda 2, itu it's okay, tapi kalau bisa sama jumlahkan gitu tiap stringnya. Menghindari losses yang terlalu banyak karena perbedaan dari tegangan dan ampere itu sendiri. Nah, setelah dari input DC tadi, lalu kita lanjut kepada output AC. Nah, dalam output AC ini juga kita bisa mengetahui ukuran kabel yang cocok, ukuran kabel yang pas, sesuai dengan output dari AC, output dari inverter itu sendiri. Misal kita contoh di sini di 11 kW itu menggunakan 6 mm misalnya kabel AC gitu loh. Dan juga max output current itu 15,9 ampere. Tapi kembali lagi juga untuk output AC ini kita juga harus bisa melihat dari hasil survei ya. Karena ketika daya rumahnya itu misalnya kita asumsikan 50.000 atau lebih besar daripada inverternya, maka kabel output AC ini harus mengikuti dari kabel power rumah itu sendiri. Kenapa demikian? Karena kita harus menghindari kondisi kabel tidak kuat atau terbakar kondisinya, karena daya rumahnya lebih besar daripada output AC. Jadi sebisa mungkin dalam survei juga, ketika survei lapangan ya, untuk survei lokasi, itu kita harus bisa mengetahui besar dayanya dan sebesar kabelnya, menggunakan kabel apa, bisa 16 mili atau 32 mili atau seperti apa. Jadi situasional sih untuk output AC ini, seperti itu. Nah, yang kedua, komponen proteksi pada sistem PLTS. Secara umum, untuk komponen proteksi di PLTS yang kami gunakan ya, khususnya di PT Infinity Energy itu ada 4. Yang pertama itu fuse DC, lalu yang kedua Surge Protection Device DC, dan yang ketiga MCB AC, yang keempat Surge Protection Device AC. Namun tidak hanya komponen proteksi ini saja yang digunakan pada PLTS. Bisa juga kita menggunakan ATS, atau kita juga bisa menggunakan kontaktor, kita juga bisa menggunakan MCB DC, bisa
kita menggunakan penangkal petir juga bisa. Itu kembali lagi kepada keperluan dari komponen proteksi itu sendiri. Kalau kita bisa lihat di komponen ATS sendiri, itu biasanya digunakan dalam rangkaian pemasangan PLTS hybrid atau off-grid, di mana yang sumber listriknya itu harus bergantian ya antara PLN ataupun dari backup. Makanya penggunaan ATS itu penting dalam hybrid seperti itu. Nah, oke. Yang pertama itu ada fuse DC ya. Memiliki fungsi untuk proteksi atau pemutus secara menyeluruh terhadap kelebihan beban atau konsleting, seperti melindungi sistem kabel dari kondisi terlalu panas dan terbakar. Nah, fuse DC ini pada umumnya ya, kalau misal kita menggunakan panel surya berukuran 455 WP, mungkin saya coba bisa back lagi. Di sini nih, ini kita bisa lihat di spek di pikarnya dan short circuitnya. Nah, fuse DC ini pada solar panel ini kita bisa menggunakan 15 ampere karena masih masuk ke dalam proteksinya seperti itu jika ada lonjakan. Sebenarnya mungkin bisa digunakan fuse DC 12 ampere seperti itu. Namun di pasaran sendiri untuk fuse 12 ampere sampai saat ini saya masih belum menemukan seperti itu. Jadi komponen fuse DC ini akan melindungi inverter dan panel surya sendiri dari short circuit atau arus berlebih atau tegangan berlebih seperti itu. Dan nanti fungsi cara kerjanya fuse DC ini akan pecah ya atau akan break ketika fuse ini mengalami lonjakan arus yang besar gitu. Oke, yang kedua ini ada source protection device DC. Nah, untuk source protection device DC ini perlindungan sisi DC sistem fotovoltaik terhadap kerusakan akibat lonjakan yang disebabkan oleh petir dan arus sumber listrik lainnya. Nah, untuk proteksi ini, untuk komponen ini, source protection device DC ini digunakan di tiap rangkaian itu tergantung dari stringnya. Jadi setiap string itu kita untuk wiring ya, untuk setiap string itu kita menggunakan SPD seperti itu. Karena di sini kalau kita bisa lihat ada pole positif, ada pole negatif dan grounding. Nah, grounding di rangkaian sistem PLTS ini mulai dari grounding relnya, lalu ada grounding dari sisi panel suryanya dan juga ada juga grounding penangkal petir langsung seperti itu. Yang nantinya groundingnya akan digabung dan akan di-jumper dengan grounding rumah. Namun kalau misalnya grounding rumahnya tidak ada, itu kita bisa membuat sendiri groundingnya menggunakan tembaga murni, di mana menurut PUIL itu nilai grounding itu tidak boleh melebihi dari 5 ohm seperti itu standarnya. Standar PLN seperti itu. Dan untuk mengetahui nilainya tersebut, maka harus diukur dengan menggunakan bantuan alat art tester seperti itu. Nah, untuk yang ketiga komponennya itu yaitu MCB AC. Nah, MCB AC ini berfungsi sebagai sistem proteksi di dalam instalasi listrik jika terjadi beban berlebih serta hubung singkat arus listrik atau konsleting. Nah, untuk MCB AC ini adalah proteksi setelah atau yang terletak di setelah output AC. Jadi output inverter ini akan kita proteksi kembali menggunakan MCB AC untuk
memberi proteksi lebih terhadap output dari inverter dan juga memberi proteksi dari lonjakan daya rumah, mungkin ada gangguan dari dari kelistrikan rumah sehingga tidak merusak inverter itu sendiri. Nah, lalu untuk di sini juga pemilihan, kalau kita kembali lagi ke fuse DC, pemilihan fuse DC ini berbeda dengan penggunaan MCB-AC. Pemilihan MCB-AC. Kenapa saya memilih fuse DC untuk komponen proteksi pada sistem PLTS? Karena untuk fuse DC sendiri ini, ketika kita sudah pasang dalam pelanggan, itu lebih aman. Karena ketika ada lonjakan yang berlebih terhadap dari panel suryanya itu sendiri, maka fuse DC akan break gitu. Kalau misalnya kita menggunakan MCB DC, maka mungkin yang pelanggan yang mempunyai PLTS ini akan memaksakan ketika MCB DC ini dalam keadaan trip, akan dipaksakan untuk terus menyala gitu, di switch-nya di on-in terus, sehingga ketika kondisi komponen dipaksakan seperti itu, maka akan mengakibatkan entah dari PV-nya yang rusak atau inverter yang rusak gitu. Jadi fuse DC itu penting untuk menjaga komponen itu sendiri gitu loh. Kita harus menghindari pelanggan itu memaksakan untuk menggunakan untuk misalnya kalau kita pakai MCB DC tadi untuk memaksakan untuk di switch gitu loh. Makanya kita pakai fuse DC di sini. Oke. Nah, untuk MCB AC untuk output kenapa saya pilih MCB AC, karena pada inverter pun sudah ada proteksi gitu. Jadi ketika nanti ada gangguan, misalnya kita tidak menggunakan MCB AC atau semua proteksi ini, inverter sendiri itu sudah mempunyai proteksi sendiri pada datasheet-nya. Jadi sebagai tambahan aja untuk MCB dan proteksi lainnya, karena pemasangan ini sangat disayangkan jika instalasi PLTS ini terlalu sebentar untuk umur komponennya gitu. Makanya daripada kita mempunyai tindakan pencegahan ya preventif dari kondisi komponen atau instalasi PLTS yang rusak seperti itu. Oke, next. Nah, ini ada lagi yaitu source protection device untuk arus AC ya. Sebelumnya itu tadi kita pakai source protection device DC itu di sisi panel suryanya. Nah, untuk surge protection device AC ini fungsinya untuk membatasi tegangan berlebih sesaat dari saluran listrik dan saluran transmisi sinyal ke kisaran tegangan yang dapat ditahan oleh peralatan atau sistem, atau untuk melepaskan arus petir yang kuat ke tanah. Nah, untuk surge protection device AC ini fungsinya sama seperti surge protection device yang di DC tadi. Di sisi PV, fungsinya untuk menyalurkan arus atau tegangan yang berlebih itu ke dalam tanah gitu loh. Nanti rangkaian grounding ini akan disatukan dengan rangkaian grounding surge protection device DC tadi ke dalam grounding rumah seperti itu. Nah, di surge protection device AC ini itu juga ada dua tipe. Yang pertama ada yang 2 pol ya, ada yang 1 fasa dan juga ada yang 3 fasa. Nah, kalau untuk yang 1 fasa ini biasanya itu 2 pol, yaitu terdiri dari pol L dan N. Nah, serta untuk yang 3 fasa itu sesuai dengan fasanya gitu, R, S, T, N seperti itu. Nah, lalu yang ketiga single line diagram. Nah, di sini komponen PV dan komponen inverter serta proteksi-proteksi yang lain dihubungkan seperti itu.
Maaf, moderator, tulisannya kelihatan nggak ya? Halo, tes. Iya Mas terlihat. Oh, terlihat ya? Oke, sebentar. Oke, untuk contoh wiring ya, contoh wiring SLD. Di sini kalau bisa di zoom ya. Oke, di sini kita bisa lihat ada wiring dari 4 inverter Solis yang kapasitasnya sama, yaitu menggunakan Solis 33K 5 generasi sebanyak 4 buah, yaitu jika dikalkulasikan sekitar 132 kW. Namun kita juga harus bisa lihat di sisi panel suryanya itu sendiri. Pada panel surya di sini itu kita bisa lihat dari jumlah stringnya, yaitu untuk yang pertama, di rangkaian pertama ini stringnya ada 6, dan masing-masing modul itu ada 90 pieces. Berarti perhitungannya 6 kali 90, yaitu ada 540, total dari string ini ada 90. Di masing-masing string itu ada 15 panel surya yang dirangkai secara seri. Jadi cara perhitungannya 15 kali 6 itu sama dengan 90. Dan di sini menggunakan jenis model yaitu LR472HBD 445, yaitu adalah merek dari Longin, seperti itu. Maka kalau kita bisa lihat modul di sini itu 90. Dengan dikalikan kapasitas panel suryanya itu 445, yaitu menghasilkan daya sekitar 40.050 watt peak. Sedangkan di sisi inverter sendiri untuk yang string yang pertama ini itu hanya 33 kW saja. Maka perbedaannya itu yaitu sekitar 121% gitu. Jadi memang sangat disarankan untuk pemasangan inverter ini, untuk pemasangan panel surya ini kalau bisa inverter itu hanya dibatasi sampai 125% saja dari nilai inverter itu sendiri. Misalnya untuk 33 kW ini berarti kalau misalnya kita kali 125%, itu kita bisa dapat itu sampai 41.250 watt. Seperti itu. Nah, kita lihat juga yang kedua ini. Di sini juga sama, stringnya 6, setiap string itu 15 panel, total 90, dan menggunakan panel surya dengan jenis LR4 72HBD 445M. Nah, begitu juga yang ketiga di sini sama, untuk stringnya 6, 90, dan juga menggunakan panel surya dengan jenis LR4 72HBD. Nah, di sini baru kita bisa melihat perbedaan di MPPT-nya, yaitu ada dua jenis string ya di sini ya. Yang pertama itu di sini ada 4 string yang berukuran 15 panel surya, yaitu dengan total 60, dan juga ada string yang dihubungkan hanya 13 pieces saja. Dan ada 2 string, yaitu dengan total 26. Nah, kenapa demikian? Dikarenakan kondisi atap yang bisa memungkinkan kita untuk ketika misalnya
kondisi atap di barat dan di timur itu luasnya berbeda gitu loh. Itu bisa jadi pertimbangan juga kenapa nilai string itu berbeda gitu. Tapi sangat disarankan untuk kondisi string sendiri itu harus sama ukurannya gitu. Karena tak dapat mengganggu dan dapat menyebabkan losses pada rangkaian yang lain seperti itu. Karena nanti kan ketika kita seri, rangkaian akan yang naik itu kan tegangan ya ketika kita seri. Sedangkan kalau kita ampere, ketika kita paralel, maka yang akan naik yaitu ampernya. Makanya sebisa mungkin tidak ada gangguan gitu dari segi rangkaian gitu. Shading aja tidak boleh gitu, apalagi dengan jumlah yang berbeda seperti itu. Next, untuk setelah dari string dari komponen PV ini, lalu masuk ke dalam DC fuse. Nah, yang tadi saya sudah sebutkan bahwa DC fuse itu dipasang tiap-tiap string gitu loh. Nah, tiap string kan outputannya juga plus minus, makanya di sini ketika string itu connect 6, maka DC fuse di sini akan jumlahnya yaitu 12. Karena setiap string itu outputnya itu ada plus, inputnya ada 1 yaitu plus, dan outputnya itu ada 1 juga yaitu minus. Makanya ada 2 kabel, dan DC fuse ini bekerja dengan cara tiap kutubnya itu diproteksi seperti itu. Nah, setelah dari sini DC fuse, berikutnya semua juga dipasang DC fuse ya. Lalu di sini ada yang namanya SPD yang tadi kita sudah lihat, SPD DC. Nah, PE ini adalah grounding. Jadi rangkaian ini akan diparalel atau dijumper DC fuse dengan SPD DC. Nah, begitupun semua. Jadi setiap string itu menggunakan SPD-DC. Itu. Karena kalau misalnya kita gabungkan groundingnya, takutnya kita harus menghindari ketika terjadi sambaran petir di sini gitu, misalnya di panel surya yang kedua ini, di string ini gitu. Jadi kita harus semuanya kita harus coba pasang gitu. Nah, untuk SPD-DC sudah dipasang semua. Dan panel surya ini menggunakan kabel 4 mm tembaga ya, chopper. Biasanya yang kita gunakan itu kabel jenis NYAF ya, single core yang fleksibel gitu loh, yang seram. Kalau misalnya kabel PV kan harus fleksibel ya, makanya pakai yang NYAF yang fleksibel. Itu biasanya kita menggunakan 4 mili sampai 6 mili. Kembali lagi penggunaan kabel ini itu harus menyesuaikan dengan kondisi survei dari lokasi. Karena jika kita menggunakan kabel yang terlalu besar juga akan menyebabkan cost yang terlalu besar gitu. Jadi kita sesuaikan. Tapi kalau misalnya kabel kecil kita paksa dengan jarak yang cukup jauh dari panel surya dan inverter, maka lossesnya juga akan banyak. Jadi seperti itu. Jadi harus bisa mungkin efisien dalam pemilihan kabel juga, dan juga dari hasil survei itu sendiri. Karena akan berpengaruh besar terhadap efektivitas dari output dari solar PV-nya. Seperti itu. Jadi ini penggunaan kabelnya ini di sini untuk kabel PV yaitu 4 mm. Nah, setelah fuse, itu juga bisa kita tambahkan sebenarnya untuk komponen untuk biar makin besar lagi atau bagus lagi proteksinya, itu bisa kita menggunakan DC isolator, atau bisa juga kita pakai MCB DC gitu. Jadi ketika fuse-nya putus itu masih ada backup proteksi terakhir gitu, yaitu DC isolator. Karena mungkin karena secara komponen ya, apalagi dengan kapasitas yang besar gitu loh, memang harus mempunyai backup yang banyak juga gitu, karena kita juga
untuk monitoring proteksinya sendiri kan masih belum masih belum bisa cloud gitu. Jadi kecuali kita sudah mempunyai sistem SCADA atau sistem energy monitoring sistem gitu yang bisa melihat komponen proteksi itu berfungsi atau tidak gitu. Untuk skala-skala besar sih itu sangat diperlukan gitu. Makanya proteksi ini harus banyak gitu. Nah, ini juga ada di isolator, di setiap string juga dipasang. Seperti itu. Nah, lalu kemudian di sini ada Solis inverter 33 kW. Yang tadi saya bilang maksimal PV yang bisa dipasang di inverter ini yaitu 125%, yaitu sebesar 41.250 watt atau 41 kW kurang lebih. Makanya jadi kita harus bisa jangan sampai kondisi itu juga melebihi si kapasitas yang disarankan yang 125% itu, karena akan menyebabkan entah nanti dari inverter overheat atau ibaratnya beban nanti inputnya terlalu berlebih dari sisi PV-nya, akan menyebabkan kerusakan yang cukup cepat gitu untuk inverternya. Seperti itu. Nah, di sini inverter ini kalau kita lihat secara rangkaian, dua inverter itu diparalel atau disatukan outputnya, yaitu dengan menggunakan kabel dengan ukuran 4 kali 16 mm tembaga. Nah, untuk 4 ini apa berarti isinya adalah 4 kabel. Biasanya untuk 3 fasa itu menggunakan 4 sampai 5 kabel isinya, yaitu terdiri dari RSTN, dan untuk yang 5 kabel isi itu RSTNG. Jadi kita menyesuaikan aja gitu. Nah, untuk yang sekarang ini menggunakan kabel 4 kali 16 mm. Kenapa besar banget ya? Maksudnya kenapa harus pakai kabel 16 mili? Nah, kembali lagi kita mengikuti dari daya rumahnya itu sendiri. Karena kondisi di sini kurang lebih daya yang dipasang itu lebih dari kapasitas inverter yang dipasang gitu loh, bukan 1:1 gitu dari daya rumahnya itu sendiri. Makanya disarankan menggunakan kabel yang besar gitu. Nah, lalu di sini biasanya terdapat busbar ya di sini untuk menghubungkan dari inverter 1 ke inverter 2. Ada busbar, ada busbar R, ada busbar S, ada busbar T. Nah, itu masing-masing seperti itu. Dan dihubungkan dengan kabel 4 kali 70 mm chopper. Nah, ini berarti dari kabel daya rumahnya atau daya side-nya itu 4 kali 70 mm chopper. Nah, lalu di sini ada komponen proteksi lagi, yaitu ada ACMCCB. Tapi sebelumnya itu di output inverter itu terdapat ACMCB. Ya, masing-masing inverter itu ada proteksinya kembali, yaitu ACMCB. Dan di sini menggunakan ACMCCB sebesar 125 ampere 4 volt. Dan di sisi ini juga ada AC SPD-nya lagi kembali. Ini sebagai proteksi dari petir sendiri atau beban harus atau dari tegangan berlebih seperti itu. Dan di sini menggunakan digital KWH meter untuk sebagai sistem monitoring seperti itu. Sebenarnya bisa juga monitoring dengan menggunakan Solis. Karena dari inverter sendiri inverter zaman sekarang itu sudah banyak fitur-fitur yang bisa kita lihat dari jarak jauh seperti itu. Dari segi alarm, dari segi
penghasilan energi per harinya juga bisa kita lihat seperti itu. Nah, berikutnya untuk yang di bawah juga demikian. Di sini ada 2 inverter juga yang dipasang secara paralel ya outputnya ya. Di sini persis dengan kondisi yang pertama. Menggunakan outputnya itu output dari inverter menggunakan kabel 4 mili, kabel 4 kali 16 mili, lalu ada komponen proteksi MCB dan juga di sini ada MCCB dan AC SPD dan digital meter juga di dalam panel PLTS-nya. Nah, setelah dari panel 1 dan panel 2 ini, maka dihubungkan ke PHB dihubungkan ke PHB ya, panel hubung PHB. Nah, jadi dari sini itu nanti beban-beban semua posisi inverter ini akan di tapping ya sebutannya, di tapping di ingoing MCB atau MCCB itu sendiri gitu loh. Karena nanti kita akan sinkron dengan dari grid atau dari PLN itu sendiri. Jadi kita taruhnya di dalam inputnya itu sendiri. Bukan ditaruh di posisi output dari sebuah MCB. Seperti itu. Atau nanti mungkin bisa juga dihubungkan dengan busbar jika kabelnya itu terlalu besar seperti itu. Nah, lalu di sini ada beban dan juga MCB, PLN, grid. Jadi untuk single line ini adalah salah satu contoh dari rangkaian PLTS di mana terdapat rangkaian PV tadi, lalu DC fuse, DC isolator, dan MCB, CSPD juga, ada inverter juga. Mungkin demikian, Mas Aki, dari saya cukup.